Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah literatur kita kali ini. Pernah kepikiran gak sih gimana caranya para raja atau penguasa di zaman dulu ngatur waktu mereka yang super padat? Nah, hari ini kita bakal ngebedah sebuah panduan klasik karya Al-Imam Al-Ghazali, judulnya Atibru Al-Masbuk, Fi Nasihatil Al-Muluk. Jangan salah loh, walaupun teks sejarah ini umurnya udah ratusan tahun, isinya itu bener-bener timeless alias nggak lekang oleh waktu. Apalagi kalau kita ngomongin soal kepemimpinan dan manajemen waktu. Jadi yuk kita lihat gimana kebijaksanaan kuno ini sebenarnya relatable banget dan bisa langsung kita praktekin buat ningkatin produktivitas kita sekarang juga. Oke, mari kita langsung masuk ke pembahasannya. Agenda kita hari ini cukup simpel tapi padat. Kita akan mulai dari bahaya hiburan bagi seorang pemimpin, lalu masuk ke konsep 4 bagian waktu raja, melihat teladan keseimbangan dari sosok Bahram Gur, dan terakhir, kita kunci semuanya dengan rahasia disiplin seorang penguasa. Bagian pertama, bahaya hiburan bagi pemimpin. Atau bisa dibilang, jebakan distraksi. Sebuah masalah universal yang pasti pernah kita hadapi. Main catur, lempar dadu, minum khamar, main bola, polo, atau bahkan pergi berburu. Kelihatannya seru dan wajar-wajar aja ya. Tapi hati-hati, kalau dibiarin, aktivitas yang kelihatannya cuma hiburan kecil ini bisa numpuk dengan sangat cepat. Al-Ghazali ngasih peringatan keras banget di sini. Kata beliau, rentetan distraksi kayak gini tuh ibarat bola salju yang bakal langsung nyita habis waktu seorang pemimpin dari tugas utama mereka, yaitu ngurusin urusan rakyatnya. Coba dengarkan baik-baik kutipan yang satu ini. Sebab setiap pekerjaan ada waktunya, dan jika waktu itu terlewat, maka keuntungan akan berubah menjadi kerugian. Wah, dalam banget kan? Poin utamanya di sini. Waktu yang udah kebuang percuma buat distraksi, itu nggak akan pernah bisa ditarik balik. Dan fatalnya, potensi keuntungan atau manfaat buat masyarakat itu seketika, secara harfiah, langsung berubah jadi kerugian yang nyata. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, 4 bagian waktu raja. Ini dia nih, masterclass produktivitas dari abad pertengahan. Nah, yang paling menarik dari konsep ini adalah gimana para penguasa di masa lalu itu dengan sangat brilian membagi habis 24 jam mereka jadi 4 kuadran yang sama rata. Pertama untuk ibadah, kedua buat urusan rakyat, ketiga untuk kebutuhan fisik, dan yang keempat rekreasi. Pembagian waktu ini benar-benar saklek dan terstruktur banget demi menjaga keseimbangan hidup mereka yang super sibuk. Yuk kita bedah 2 bagian pertamanya dulu. Bagian pertama ini didedikasikan murni 100% untuk ketaatan dan ibadah kepada Tuhan. Kenapa? Karena ini adalah fondasi moral yang mutlak buat seorang pemimpin. Kalau fondasinya udah kuat, baru deh masuk ke bagian kedua, yaitu urusan rakyat atau pelayanan publik. Di fase ini tanggung jawabnya berat banget loh. Mereka harus dengerin keluhan rakyat, menegakkan keadilan buat yang dizalimi, diskusi sama para ulama, sampai ngurusin hal-hal administratif kayak nulis surat keputusan atau ngirim utusan negara. Jadi tanggung jawab moral dan publik ini harus selalu diselesaikan duluan. Terus gimana dengan sisa harinya? Kita geser ke 2 bagian terakhir. Bagian ketiga ini fokusnya buat kebutuhan fisik dasar aja. Ya kayak makan, minum, atau istirahat. Pokoknya bekal duniawi lah. Nah, bagian keempat baru deh dialokasikan secara spesifik buat rekreasi. Entah itu berburu atau main catur. Jadi lihat kan, Al-Ghazali itu sama sekali nggak ngelarang kita buat bersenang-senang. Waktu luang itu sah-sah aja, malah penting. Tapi waktu luang ini dibatasi dengan sangat ketat supaya nggak tumpah ruah dan akhirnya malah ngorbanin waktu buat pelayanan publik. Lanjut ke bagian ketiga, teladan keseimbangan Bahram Gur. Mari kita lihat studi kasus historisnya secara langsung. Dan ini mengilustrasikan dengan sangat brilian gimana sebuah sistem manajemen waktu itu sebenarnya fleksibel dan bisa disesuaikan. Kalau raja-raja sebelumnya pakai sistem 4 bagian, sosok Bahram Gur ini malah menyederhanakan jadwal hariannya jadi 2 paruh aja. Simple banget. Separuh harinya murni didedikasikan untuk kebutuhan publik dan separuhnya lagi khusus untuk istirahat. Sederhana, tapi efektivitasnya luar biasa. Ada satu aturan emas produktivitas dari Bahram Gur yang wajib kita catat nih. Sepanjang hidupnya, dia itu pantang banget ngabisin waktu 1 hari penuh cuma buat fokus ngerjain satu hal aja. Nggak pernah. Kenapa? Karena begitu seluruh waktu kita kesedot cuma buat satu urusan, boom, keseimbangan hidup kita bakal langsung hancur berantakan. Akhirnya kita sampai di bagian keempat. Kunci disiplin seorang penguasa. Waktunya kita tarik kesimpulan dari semua pelajaran berharga ini. Jadi, poin krusial dari semua pembahasan kita adalah kedisiplinan diri. Ini dia nih,
kunci pamungkas buat siapapun, apalagi seorang pemimpin, buat bisa menyeimbangkan hidupnya. Dengan kedisiplinan, seorang penguasa bisa menjalankan semua tanggung jawab moral dan administratif tanpa ada yang tumpang tindih, sekaligus menjaga agar otoritas mereka tetap optimal dan dihormati. Dulu dan sekarang rumusnya tetap sama. Sebagai penutup, saya mau ninggalin kalian dengan 3 pertanyaan penting yang diambil langsung dari teks klasik ini buat kita renungin bareng-bareng. 1. Gimana cara raja-raja terdahulu membagi waktu mereka? 2. Apa sih sebenarnya dampak fatal dari hiburan yang berlebihan? Dan 3, coba jelaskan lagi konsep keseimbangan antara melayani publik dan waktu istirahat. Coba deh refleksikan pertanyaan-pertanyaan ini ke kebiasaan kalian sehari-hari. Apakah manajemen waktu kalian hari ini sedang membangun sebuah keuntungan? Atau jangan-jangan tanpa sadar lagi pelan-pelan berubah jadi kerugian, cuma gara-gara distraksi? Terima kasih udah ngikutin sesi kali ini, sampai jumpa dan teruslah belajar.